Oke, di pertemuan ini kita akan coba ngebahas eh, kedua konsep antara hak asasi manusia dan gender. Bagaimana kaitannya dan bagaimana gender ini dipahami di dalam diskursus hak asasi manusia. Paparan yang akan saya uraikan adalah pertama, saya akan sedikit bicara tentang hukum hak asasi manusia, bermula dari konsep-konsep dasarnya, kemudian nanti akan sedikit menyisir dimensi historisnya, dan selanjutnya akan saya bahas juga konsep gender di dalam perspektif hak asasi manusia, mulai dari perkembangan istilahnya, pengaturannya secara normatif, dan tantangan-tantangan yang muncul dewasa ini. Jadi, kalau kita bicara hak asasi manusia, memang sebenarnya kita bisa melihatnya dari berbagai macam perspektif ya. Maksudnya, misalnya dewasa ini uh, di perguruan tinggi misalnya dengan berbagai macam fakultas dan jurusan itu tidak sedikit yang kemudian memasukkan uh, mata kuliah atau uh, ajaran tentang hak asasi manusia di dalam kurikulumnya ya. Sehingga misalnya bisa dilihat dari berbagai macam dimensi seperti filsafatnya, sejarahnya, antropologi, hubungan internasional, dan seterusnya. Di kesempatan ini saya akan membatasi diri untuk coba memahami hak asasi manusia sebagai hak hukum, yang artinya dia itu udah diatur di dalam hukum positif. Rujukannya itu bisa hukum internasional maupun hukum nasional gitu ya. Dengan kata lain, yang dibicarakan atau yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak asasi yang sudah menjadi norma hukum. Ini beberapa contoh umum yang kerap digunakan oleh siapapun yang ingin mempelajari hak asasi manusia ya. Maksudnya apaan sih isi dari hak asasi itu? Apa saja hak-haknya? Ini kita bisa lihat di gambar di sini. Tetapi dalam perspektif sebelumnya ya, tadi di slide sebelumnya saya memperlihatkan bahwa HAM itu bisa kita lihat dari berbagai macam dimensi. Salah satunya adalah hukum. Dengan demikian, yang namanya hak asasi manusia itu misalnya ya kebebasan untuk berpolitik atau mencoblos gitu ya. Itu yang nanti kemudian biasanya ramai setiap pemilu itu diatur di dalam ICCPR di tahun 1966. Dengan demikian, yang namanya hak sipil politik atau antara lain adalah kebebasan menyoblos atau berekspresi itu menjadi hak asasi sejak tahun 66 gitu ya. Dengan kata lain, sebelum tahun 66 itu bukanlah hak asasi secara hukum positif. Demikian pula dengan hak-hak yang diatur di dalam hak ekonomi, sosial, budaya. Kalau sipil politik dia sifatnya kan individualis liberal, di mana kita mengandaikan kebebasan itu tanpa adanya intervensi dari negara. Misalnya tadi, kebebasan berekspresi itu terwujud kalau misalnya saya bisa ngomong secara bebas gitu ya, tanpa diatur-atur oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian, yang namanya hak sipil politik pada dasarnya itu tidak mengandaikan adanya intervensi dari negara. Sebaliknya, hak-hak ekosop atau yang diatur di dalam ICESCR itu dia mengandaikan adanya tindakan positif. Itu sebabnya disebut sebagai hak positif ya. Karena biar HAM itu bisa terwujud, kita membutuhkan institusi negara untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas pendidikan, itu kan sesuatu yang kita bisa peroleh kalau seandainya negara menyediakan. Jadi justru mengandaikan adanya tindakan positif dari negara. Tapi terlepas dari itu semua, eh, sekali lagi yang namanya HAM dalam perspektif hukum itu menjadi suatu HAM apabila dia dinormatifkan berdasarkan hukum positif gitu ya. Nah, ini saya menggarisbawahi istilah CEDAW yang kalau dipanjangin istilahnya adalah Convention on the Elimination of Discrimination Against Women yang menjadi rujukan utama atau instrumen hukum yang paling digunakan sumber utamanya lah ya sebagai fondasi bagi perlindungan atas gender ya. Yang nanti akan kita coba pelajari apa itu. Dan dengan demikian maka setidaknya kita punya kesimpulan awal di mana CEDAW ini baru ada di tahun 79 gitu ya. Jadi persoalan gender itu nanti baru kita kenal tuh di tahun 80-an lah ya berarti kan kisarannya. Sebelum itu belum ada gitu istilah itu. Dan nanti akan ada evolusi mengenai makna gender itu apa, nanti akan kita coba lihat ya. Tapi secara umum saya kira ini contoh-contoh yang bisa apa memperkuat atau menggarisbawahi yang akan kita obrolkan, yaitu hak asasi manusia dalam perspektif hukum.
Kemudian yang juga harus dipahami sebagai konsep dasar di dalam HAM adalah HAM itu memilah dimensi publik dan privat ya. Ini adalah satu konsep di era modern yang artinya sebelum era modern kita nggak kenal tuh wilayah publik dan privat. Wilayah publik itu menyangkut dengan hubungan-hubungan yang sifatnya ada melibatkan apa otoritas publik dalam hal ini negara. Sedangkan wilayah privat itu wilayah di mana masing-masing individu gitu ya atau subjek hukum lain itu punya wewenang untuk mengatur dirinya. Ini adalah satu distingsi yang diciptakan di era modern sehingga apa ini menjadi sekaligus penanda ya bagi era yang sebelumnya pramodern itu tidak mengenal segala hal itu dianggap sebagai publik dan privat sekaligus. Sebagai contoh misalnya persoalan di lingkungan sehari-hari ya, misalnya kalian punya kenalan yang kemudian katakanlah belum menikah ya, padahal usianya sudah lanjut, maka tentu itu kan menjadi wilayah personal bagi dia untuk memilih menikah atau tidak gitu ya. Sekalipun tentu kita bisa membayangkan ada cibiran-cibiran gitu. Itu kan ranah sosial lah. Is okay, tapi pada dasarnya itu kan bukan menjadi urusan negara gitu ya. Karena itu adalah wilayah privat di mana individu punya kebebasan untuk menentukan apa tindakannya sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Lain halnya dengan wilayah publik ya. Eh, saya kira hukum pada umumnya hukum pidana misalnya itu kan mengatur persoalan publik yang menjadi kepentingan bersama di mana misalnya ada perbuatan tertentu yang nggak boleh dilakukan demi menjaga kepentingan masing-masing individu tadi gitu ya. Misalnya tindak pidana pencurian gitu, pembunuhan itu kan menjadi bukan hanya kepentingan masing-masing individu tetapi menjadi kepentingan publik. Lain halnya kalau misalnya saya memutuskan untuk jual beli HP gitu ya dengan si A gitu. Itu kan urusan saya dengan si A tidak menjadi urusan masyarakat secara umum. Nah, itulah yang dimaksud dengan distingsi publik privat di mana hak asasi manusia itu mengandaikan aspek tersebut ya. Nah, dalam hal ini otoritas publik itu diwakili oleh negara. Itu aktor publiknya ya, di mana negara ini punya kewajiban dan tanggung jawab atas pemenuhan hak asasi manusia. Nah, kalau kita breakdown lagi, biasanya para ahli akan merujuk kepada konsep menghormati, melindungi, dan memenuhi ya. Menghormati artinya negara harus nggak boleh melakukan pelanggaran HAM secara langsung. Melindungi artinya negara harus mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor lain selain negara. Memenuhi artinya negara harus apa, menyediakan alokasi anggaran, fasilitas, peraturan perundang-undangan yang menyokong pemenuhan hak tersebut. Jadi inilah tiga kewajiban negara yang apabila salah satunya nggak dipenuhi, maka negara bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan, gitu ya. Kita mengerti bahwa lawan dari kewajiban itu kan hak, gitu ya. Di sisi lain ada pemangku hak, yaitu individu. Saya beri tanda kurung di sini dan kewajiban karena individu juga sebenarnya punya kewajiban, tapi dalam arti yang lain. Dalam hal ini saya beri contoh individu yang merupakan salah satu pemangku hak atau satu-satunya dalam konteks asasi manusia, selaku aktor privat di mana dia punya kewajiban hanya untuk sekedar menghormati. Maksudnya kalau saya punya hak untuk berekspresi gitu ya, berpendapat, katakanlah pendapat A, berarti di saat yang sama saya punya kewajiban untuk menghormati pendapat orang lain yang katakanlah bukan A gitu ya. Nah, kalau saya melanggar kewajiban itu, tidak menghormati, maka itu adalah penyalahgunaan HAM yang dapat mengakibatkan pelanggaran HAM. Tapi yang bertanggung jawab tetap negara. Karena negara kan tadi punya kewajiban untuk melakukan bukan hanya menghormati tetapi melindungi sehingga saya itu nggak boleh melakukan pelanggaran in the first place gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan konsep menghormati. Jadi kewajiban di sini tuh lebih kepada kewajiban korelatif. Ya, kemudian pelanggaran HAM dapat terjadi jika negara tidak mau atau tidak mampu ya, unwilling atau unable. Unwilling atau unable dalam menjalankan ini, menghormati, melindungi dan memenuhi tadi. Ya bisa berupa tindakan secara sengaja atau yang diistilahkan dengan commission maupun pembiaran yang diistilahkan dengan omission. Gitu ya. Itu saya kira konsep hukum dasar yang harus dipahami di dalam hubungan hukum HAM gitu ya antara publik dan privat dan ini generasi perkembangan HAM biasanya para ahli merujuk kepada tiga generasi ini untuk menerangkan hak asasi manusia
yang sebenarnya tadi saya sudah terangkan secara sepintas ya, di mana kalau generasi pertama itu kan disebut dengan generasi sipil dan politik yang sifatnya itu hak negatif atau mengandaikan nilai liberalisme di dalam kandungan setiap hak itu. Singkatnya gampangnya tadi ya, generasi pertama ini hak yang pemenuhannya itu mengandaikan tindakan negatif dari negara. Dengan kata lain, negara cukup diam aja, HAM bisa terwujud. Contohnya tadi kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi terwujud apabila negara diam, tidak melarang gitu ya, tidak membredel gitu kan. Lain halnya dengan generasi kedua, hak ekonomi sosial budaya yang punya kandungan nilai hak positif yang lebih berbasis kepada nilai-nilai sosialisme atau kesetaraan ya. Konsep dasarnya intinya hak ekosop ini bisa terpenuhi kalau justru negara tidak diam, melainkan bertindak aktif, aktif secara positif di dalam memenuhi kebutuhan kita. Contohnya misalnya hak atas pekerjaan. Kita nggak mungkin bisa bekerja kalau tidak ada lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, maka negara harus atau wajib menyediakan lapangan pekerjaan, misalnya. Demikian pula dengan pendidikan, gitu ya, atau perumahan yang layak dan seterusnya dan seterusnya. Ada pula generasi ketiga yang digaungkan oleh para ahli, di mana konsep yang melekat di dalamnya adalah konsep solidaritas dan pembangunan yang dilihatnya itu memang lebih bukan kalau tadi generasi pertama dan kedua yang dirujuknya atau subjeknya itu individu ya, yang harus dipenuhi haknya. Tapi kalau generasi ketiga umumnya rujukannya adalah masyarakat-masyarakat adat atau kolektif-kolektif yang sifatnya kelompok gitu ya. Dan pemenuhan ini demi pemerataan atau bahkan kadang-kadang tidak jarang rujukan haknya itu lebih kepada perlindungan lingkungan. Misalnya dewasa ini yang kerap dirujuk sebagai generasi ketiga adalah ya seperti Rio Declaration atau berbagai macam instrumen hukum lingkungan lainnya yang intinya HAM ini tuh lebih kepada pelestarian lingkungan misalnya, pelestarian masyarakat adat yang sifatnya itu bukan merujuk kepada manusia gitu ya. Ini distingsi yang kerap dirujuk pada umumnya oleh para ahli, sekalipun tentu ada perkembangan berikutnya yang kerap disebut juga, yaitu generasi keempat, di mana rujukannya adalah hak-hak yang sifatnya digital ya. Tapi itu saya kira di pembahasan lain kita bisa bicara tentang itu. Kemudian ya memang ada perbedaan mendasar di antara generasi pertama dan kedua ya tentang kewajiban negara dalam konteks hak asasi manusia. Kalau yang di dalam ACCPR jelas bahwa istilah yang dipakai adalah menghormati dan menjamin sehingga pemenuhannya sifatnya absolut gitu ya, harus terpenuhi. Kalau di generasi kedua memang ada istilah negara itu cuma wajib menggunakan sumber daya yang tersedia secara maksimal gitu ya untuk memenuhi secara bertahap. Berarti kan nggak nggak mesti langsung terpenuhi seluruhnya ya. Dan ini sangat tergantung eh, apa terhadap sumber daya yang tersedia. Nah, itu sebabnya kerap dikatakan si hak HAM generasi kedua itu tidak justisiable gitu ya. Artinya tidak bisa diadili karena kan sifatnya ya tadi bagaimana mungkin kita menyimpulkan ada pelanggaran HAM sementara di saat yang sama negara bisa berdalih bahwa ya ini sumber daya yang tersedia gitu ya. Sehingga nggak bisa dituntut untuk langsung memenuhi hak asasi manusia. Masalahnya memang ada di dalam HAM generasi kedua atau ECOSOP itu sekalipun di kiri saya beri ilustrasi ya tentang konsep dasarnya, memang di satu sisi dia pemenuhannya secara bertahap atau progresif, tetapi di saat yang sama juga sebenarnya ada konsep pemenuhan secara segera yang sifatnya immediate gitu ya, sehingga justiciable. Apa contohnya? Yaitu aspek pertama di dalam setiap hak asasi manusia itu atau di generasi kedua ada yang disebut dengan kewajiban inti minimum atau minimum core obligations gitu ya. Misalnya kalau kita bicara tentang hak atas kesehatan misalnya kewajiban inti minimumnya adalah adanya fasilitas kesehatan gitu ya. Ada klinik, ada rumah sakit, ada obat-obat yang generik gitu ya. Itu yang harus dipenuhi wajib, nggak bisa berdalih pakai sumber dayanya nggak ada gitu ya. Yang kedua adalah tindakan retrogresif. Artinya kalau misalnya semula ada tadi ya klinik, obat, generik dan seterusnya itu ada, terus tiba-tiba nggak ada, maka itulah justiciable. Artinya bisa disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia terlepas dari bahwa pemenuhan itu harus secara bertahap gitu ya. Kemudian dalam konteks atau diskursus hak asasi manusia kerap apa diributkan ya persoalan universalitas dan relativitas ya. Ada yang mengklaim bahwa HAM itu universal, ada pula yang mengklaim bahwa HAM itu relatif tergantung
paradigma yang digunakan gitu ya. Nah, ini memang menjadi perdebatan tersendiri tentang diskursus asasi manusia itu sendiri. Tetapi kalau kita bicara tentang atau dari perspektif hukum hak asasi manusia, maka apa ya memang tidak dipungkiri ya kalau sumbernya itu bisa macam-macam, filsafat, agama, budaya, dan berbagai macam pengalaman ketidakadilan, baik di budaya Eropa, budaya Timur, di Cina, di India, di Indonesia bahkan. Saya kira ini semua memiliki kesamaan atau gaung yang sama mengenai pengalaman ketidakadilan, tapi tentu rujukan dasar nilainya bisa agama, budaya, dan filsafatnya bisa beda-beda gitu ya. Cuma saya kira perdebatan ini akan sangat mengawang-awang kalau kita tidak coba daratkan di dalam perspektif hukum HAM. Misalnya kita ambil contoh dalam konteks DUHAM deh, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang kerap dianggap sebagai instrumen utama di dalam HAM ya. Sekalipun dia soft law tidak mengikat, tapi kan dia menginspirasi lahirnya berbagai macam instrumen HAM yang kemudian dapat diratifikasi oleh negara seperti ACCPR dan ACICR. Contohnya misalnya kerap ada pandangan bahwa HAM itu apa ya eh, wacana Barat gitu ya, berasal dari Eropa gitu. Jadi orang-orang Timur gitu ya atau orang Asia itu kerap kali menjustifikasi penolakan terhadap HAM itu dengan narasi bahwa HAM itu datang dari Barat. Nah, ini saya kira menarik ya kalau kita mencoba melihat konteks perumusan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ini kan dibentuk sama Majelis Umum di tahun 48 ya, dan 48 dari 58, berarti ada 10 yang nggak mendukung, itu mendukung DUHAM gitu ya. Ada 8 abstain dan 2 tidak ikut voting. Nah, ini kalau kita ngelihat isinya, berarti kan dari jumlahnya aja kuantitas mostly yang mendukung ya. Dan kalau kita lihat siapa komisi yang PBB itu, nah ini terdiri dari 18 negara yang bukan hanya negara Eropa gitu ya. Australia, Belgia, Belorusia itu Eropa lah, Perancis gitu ya. Tapi kalau kita lihat Tiongkok, Mesir, India, Iran, Lebanon, Panama, Filipina, nah ini kan Uruguay, Yugoslavia, itu kan bukan Yugoslavia, sorry itu masih Eropa ya. Di luar Yugoslavia itu kan negara-negara non Eropa, Timur Tengah gitu ya, termasuk juga Asia. Dan berarti tuduhan bahwa itu berasal dari Eropa sebenarnya keliru dari segi ini. Kemudian eh, kalau kita melihat lagi lebih dalam, maka ketika perumusan DUHAM itu sebenarnya negara-negara Eropa justru menolak perumusan DUHAM, terutama misalnya Amerika Serikat yang pada saat itu dia masih mengalami segregasi rasial di negaranya. Jadi masalah rasis itu masih marak sehingga kalau diterapin DUHAM berarti kan eh, Amerika Serikat nanti dianggap melanggar HAM gitu ya. Persis karena isu rasial masih terjadi gitu. Kemudian Inggris yang masih memiliki koloni-koloni, dia masih menjajah. Berarti kalau ada DUHAM kan dia nggak boleh menjajah lagi gitu ya. Dan kemudian Uni Soviet misalnya yang menganut pandangan komunisme, mereka nggak percaya pada kebebasan individu gitu. Sedangkan hak asasi manusia itu sifatnya individualistik pada dasarnya. Jadi ketiga negara itu sebagai contoh itu justru yang paling menolak perumusan hak asasi manusia. Dengan demikian, maka kalau kita menuduh bahwa HAM itu datang dari Eropa, maka sebenarnya kita justru mengendurkan makna hakiki bahwa perumusan DUHAM ini justru diperjuangkan oleh negara-negara yang non-Eropa karena ingin terbebas dari penjajahan. Itu satu contoh ya di dalam membahas universalitas dan relativitas. Kemudian misalnya kalau kita ingin cari contoh lainnya di dalam hak asasi manusia dalam perspektif hukum itu ada konsep yang disebut dengan margin of appreciation ya atau zona diskresi bagi negara di mana setiap negara itu masing-masing ya di dunia ini punya ruang untuk membatasi hak asasi manusia ya. Tentu dengan syarat-syarat pertama legalitas artinya dia diatur dalam hukum, terus kemudian ada apa eh, legitimasi artinya ada justifikasi yang melandasi pembatasan itu. Dia bisa karena kesehatan publik masyarakat, moralitas, keamanan dan seterusnya yang kita bisa lihat di aturan itu dan kemudian proporsional gitu ya. Nah, kemudian ruang proporsionalitas ini antara lain adalah dengan mendasarkan pada kebutuhan di dalam masyarakat demokratis sehingga negara itu dikasih ruang untuk membatasi HAM sesuai dengan identitas negara itulah gampangnya gitu ya. Sebagai contoh misalnya eh, di Prancis itu
karena Prancis punya sejarah dengan kekuasaan gereja ya, dan dewasa ini kan Prancis mengklaim sebagai negara yang sekuler, sangat anti dengan agama, maka eh, pelarangan identitas agama di ruang publik itu merupakan diskresi, zona diskresi bagi Prancis untuk menetapkan demikian gitu ya. Persis karena Prancis meyakini bahwa itu adalah serangan terhadap identitas keprancisan yang disebut dengan laicite gitu ya. Lain halnya dengan ya tentu saja di negara-negara lain itu kan identitas keagamaan menjadi boleh ya di ruang publik atau bahkan lazim. Yang kalau dilarang itu justru jadi pelanggaran HAM. Itu saya kira ya contoh lain yang dapat kita pakai untuk memberikan gambaran tentang identitas agama misalnya, dan kalau di Perancis dilarang, kalau di Italia justru diwajibkan misalnya apa memasang identitas salib gitu ya, karena karena mereka kan dekat dengan Katolik gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan tentang gender. Jadi apa sih sebenarnya gender itu ya? Nah, kalau kita coba lihat ini dari perspektif hukum HAM, maka sebenarnya istilah gender yang dikenal di dalam hukum HAM ini kita ambil dari pemahaman dalam perspektif ilmu-ilmu alam, natural sciences, dan ilmu-ilmu sosial atau social sciences. Istilah gender, sependek pemahaman saya, sependek penelusuran saya, istilah tersebut muncul dalam kajian-kajian ilmu kedokteran dan psikologi ya. Kalau kita rujukannya ilmu alam. Itu pertamalah yang kemudian memunculkan istilah gender, maknanya apa dan seterusnya yang nanti kita akan lihat ada semacam perkembangan ya. Dan kemudian kalau di ilmu sosial itu di dalam bidang antropologi misalnya saya kira yang juga cukup banyak memberikan penjelasan tentang apa itu gender. Jadi dengan kata lain sebenarnya hukum hak asasi manusia itu hanya mengadopsi pandangan yang tersedia atau yang disodorkan oleh kedua disiplin tersebut. Secara umum kita memilah istilah gender dengan istilah jenis kelamin ya. Ada semacam pemahaman tradisional yang memahat atau menciptakan distingsi antara konsep gender dan jenis kelamin. Jenis kelamin rujukannya sifatnya biologis pada dasarnya, anatomis, fisiologis, dan dalam kaitannya dengan genetik dan hormon ya. Sebagai contoh, jenis kelamin kita umumnya memahami ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki anatomi dan fisiologinya misalnya memiliki penis gitu ya, dan ada testis. Kalau perempuan misalnya jenis kelaminnya secara anatomis dan fisiologis dia punya vagina gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan secara genetik dan hormonnya tentu saja berbeda. Kalau laki-laki umumnya itu hormonnya apa itu eh sorry bukan hormon, ya hormonnya testosteron ya umumnya. Cuma kromosomnya misalnya XY gitu ya, identitas secara biologis kedokterannya gitu kan. Tapi kalau misalnya perempuan XX itu dari dimensi jenis kelamin yang saya kira erat kaitannya dengan biologi. Tapi kalau gender sebenarnya rujukannya bukan kepada jenis kelamin, melainkan kepada identitas sosial yang mewujud gitu ya. Eh, Umumnya misalnya rujukannya adalah gender maskulin yang sifatnya itu apa priaan gitu kan, otot segala macam, macho dan seterusnya. Dan gender feminin yang lemah lembut yang umumnya kita lekatkan dengan perempuan. Nah, biasanya pemahaman tradisionalnya adalah bahwa kalau laki-laki, pria itu pasti maskulin, sedangkan perempuan itu pasti feminin. Nah, itu ya distingsi yang tradisional. Jadi dengan kata lain, gender ini menyangkut dengan identitas dan ekspresi pada dasarnya, yaitu perasaan di dalam diri sendiri bahwa apakah saya ini merasa maskulin atau feminin. Karena misalnya bisa jadi atau kalian mungkin pernah menemukan orang yang atau laki-laki yang eh, ya tadi jenis kelamin laki-laki ya punya penis, tapi kemudian identitasnya dia feminin gitu kan. Entah dari cara ngomongnya, cara berjalannya gitu, cara berpakaiannya. Itu identitasnya merasa begitu dan kemudian terekspresikan lewat pakaiannya gitu ya. Nah, itu adalah perasaan subjektif di dalam kepala dia. Dan ini kaitannya dengan juga roles dan norma-norma dan relasi kuasa. Umumnya gender ini ada semacam pemilahan relasi kuasa antara yang maskulin dan feminin. Kalau maskulin biasanya umumnya mengerjakan persoalan-persoalan publik gitu ya. Jadi pemerintah, jadi polisi, militer dan seterusnya. Kalau mas feminin itu biasanya kan di rumah misalnya mengurusi anak dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan distingsi yang sifatnya tradisional antara gender dan seks.
Nah, dalam rezim hukum dan HAM ini istilah gender pertama kali digunakan tahun 89 oleh Komite CEDAW dalam rekomendasi umum nomor 9, tetapi istilah gender itu sebenarnya cuma sinonim untuk merujuk pada dualitas antara laki-laki dan perempuan. Bahkan pada tataran paling ekstrim sebenarnya gender itu rujukannya adalah perempuan gitu ya. Ada semacam sinonimitas demikian pada mulanya. Tapi tentu saja ini mengalami perkembangan-perkembangan ya yang kemudian misalnya salah satu perkembangan paling eh, apa ya yang sempat ramai dibahas itu adalah Yogyakarta Principles. Ini merupakan satu dokumen yang disusun oleh para ahli di tahun 2006 di UGM gitu ya, dengan melibatkan berbagai macam ahli di dunia, termasuk dari Indonesia juga, yang merumuskan tentang prinsip-prinsip yang mengatur persoalan orientasi seksual dan identitas gender. Jadi umumnya untuk mempertegas kembali yang dimaksud dengan gender itu adalah identitas sosial, kalau jenis kelamin identitas biologis. Dan ini semua berbeda atau tidak mesti linear dengan konsep orientasi seksual. Gitu ya. Orientasi seksual adalah ketertarikan terhadap jenis kelamin apa gitu ya. Pada dasarnya kalau di dalam biologi orientasi seksual ini bisa heteroseksual, lawan jenis gitu ya, antara laki-laki ke perempuan dan sebaliknya, atau homoseksual misalnya, sesuatu yang kemudian pada umumnya misalnya dalam konteks di Indonesia ini dianggap menyeleweng atau apa ya sakit lah ya gitu. Padahal di dalam biologi kan sebenarnya identitas orientasi seksual ini bisa macam-macam, bisa aseksual, tidak tertarik, bisa biseksual dan seterusnya. Itu yang kemudian menjadi perdebatan saya kira ya nanti di dalam diskursus hak asasi manusia. Tetapi pada umumnya gender itu tidak ada kaitan dengan itu semua ya, karena sekali lagi gender berkaitan dengan identity atau expression semata, yang mana identity dan expression itu bisa dimiliki baik oleh yang maskulin maupun yang feminin, yang dengan demikian baik oleh laki-laki maupun perempuan, atau bahkan uh, androgyn ya. Nah ini satu dokumen Yogyakarta Principle ini yang merangkum apa prinsip-prinsip HAM dalam perspektif untuk melindungi kelompok-kelompok yang beragam itu semua, yang kemudian diperbaharui di tahun 2017 yang disebut dengan Yogyakarta Principles plus 10 gitu ya. Contoh yang kemudian bisa kita lihat di dalam kebudayaan lokal, misalnya di masyarakat Bugis ini mereka mengenal ada berbagai macam gender ya. Ada 5 gender nih. Yang pertama yang paling umum kita pahami itu ya tadi ya laki-laki sama perempuan, laki-laki maskulin, perempuan feminin. Istilahnya kalau perempuan feminin itu makunrai gitu ya. Dia secara biologis perempuan, feminin gitu kan. Sedangkan ada Orwane yang biologisnya laki-laki dan maskulin. Tapi sebenarnya yang menariknya, ini budaya Bugis ini kan sudah ada sejak abad pertengahan ya. Eh, sudah lama sekali, bahkan sebelum ada Indonesia ya. Berdasarkan sumber literatur yang ada, mengenal juga gender di luar itu seperti misalnya calalai, yang secara biologis perempuan, tapi gendernya itu secara identitas maupun ekspresinya maskulin gitu ya. Dan dia berperan sebagai yang maskulin seperti halnya laki-laki gitu. Lain halnya dengan calabai yang secara biologis laki-laki, tapi identitas dan ekspresi gendernya itu feminin, jadi seperti perempuan. Yang berada di tengah-tengah campuran keduanya itu adalah bisu. Dia biologisnya bisa perempuan atau laki-laki, tapi gendernya itu perpaduan semuanya. Jadi ya sulit diidentifikasi secara biner gitu ya. Jadi logika biner yang laki-laki perempuan, maskulin feminin itu tidak berlaku dalam konsep untuk melihat bisu gitu. Nah ini eh, apa kitab fiktif yang digunakan oleh masyarakat Bugis adalah Surek Galiko ya, yang menjadi sumber bagi apa ya identitas tentang inilah. Ini sempat tercantum di dalam sini gitu kan. Sekalipun ini isinya fiktif sebenarnya. Dan studi yang kemudian secara ilmiah mengangkat ini saya kira ini ya challenging gender norms, five gender among Bugis in Indonesia, yang yaitu penelitian apa etnografis yang dilakukan oleh Sherin Graham Davis di Indonesia. Saya kira ini contoh yang bisa apa ya secara konkret memperlihatkan apa sih yang dimaksud dengan gender. eh, dan nanti kita akan lihat bagaimana hukum hak asasi manusia mengatur persoalan ini. Nah, kalau kita coba lihat perkembangan gender dalam diskursus hak asasi manusia internasional, maka pada umumnya kita bisa pilih ke dalam 3 periode ya. Pertama periode setelah Perang Dunia ke-1 dari tahun 1918 sampai 39, kemudian
pasca Perang Dunia Kedua dari tahun 45 sampai seterusnya gitu ya, dan pasca CEDAW, pasca pemberlakuan tadi instrumen yang menjadi semacam Bill of Rights bagi kaum wanita. Yang pertama, pembahasan tentang gender itu mengemuka tatkala eh, penyusunan Liga Bangsa-Bangsa yang pada saat itu dimandatkan untuk menjaga perdamaian keamanan dunia ya. Sempat sebenarnya apabila kita membaca literatur historisnya mengenai Trafalgar atau bagaimana suatu perumusan di dalam forum-forum itu maupun perjanjian-perjanjian yang dirumuskan oleh Liga Bangsa-Bangsa itu sempat menyentuhkan istilah gender ya. Karena sekalipun pernah dibahas di Liga Bangsa-Bangsa kan sebenarnya secara historis konsep gender ini mungkin sifatnya terserak dikenal di berbagai macam kebudayaan. Tadi contohnya di Bugis itu di abad pertengahan sudah dikenal. Cuma kan tidak ada satupun masyarakat Indonesia termasuk Bugis ya yang kemudian ikut menyuarakan suaranya di Forum Liga Bangsa-Bangsa misalnya karena masih didominasi oleh negara-negara Eropa. Nah, pada saat itu di Liga Bangsa-Bangsa sempat tertulis istilah gender sekalipun pemaknaannya masih sangat sinonim karena ini kaitannya dengan tadi ya perkembangan ilmu pengetahuan tentang gender itu juga sifatnya evolutif ya. Dulu sangat biner, kita memahami gender itu sangat maskulin feminin doang gitu kan. Nah, satu persoalan yang muncul adalah pada saat International Labour Organization ILO itu menetapkan dua aturan. Pertama tentang cuti hamil gitu ya, dan larangan bagi perempuan untuk bekerja di bawah tanah gitu ya. Nah, ini ada dua aturan yang kemudian satu sisi sifatnya memberi tindakan afirmatif, memberi hak bagi perempuan, memberi keringanan, jadi sekalipun dia hamil dia tetap digaji, tapi juga ada aturan yang kemudian melarang katakanlah untuk bekerja di bawah tanah gitu ya. Nah, ini sempat memicu perdebatan menariknya di kalangan kelompok feminis. Jadi istilah gender memang sangat erat kaitannya dengan feminisme karena mereka lah yang sebenarnya menggaungkan pentingnya pemahaman gender di tataran organisasi internasional ya, bahkan di tataran global. Jadi kelompok feminis inilah yang ya feminisme nanti kita akan lihat apa pengertiannya, yang intinya mencoba eh, mengangkat kelompok-kelompok yang termarginal dalam hal ini perempuan dalam konteks eh, pemahaman biner antara laki-laki dan perempuan ya kan. Nah, pada saat itu perdebatannya adalah tentang konsep keadilan, equality dan equity. Equality maksudnya adalah konsep yang mengusung gagasan keadilan di mana laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama persis. Sedangkan equity sebaliknya, perempuan dan laki-laki itu beda sehingga harus diperlakukan secara berbeda demi keadilan gitu ya. Nah, ini sempat ada perdebatan tentang ini. Jadi dengan kata lain di dalam kalangan feminis sekalipun itu ada perbedaan pandangan ya tentang apakah kita harus mengusung equality atau equity. Karena ini kaitannya dengan misalnya tadi ILO menetapkan aturan tentang cuti hamil gitu ya, yang artinya menguntungkan perempuan. Kalau kita mengusung equality, menurut mereka, maka kita sebenarnya secara tidak langsung menolak eh, cuti hamil gitu ya, compulsory paid maternity leave. Tapi kalau misalnya kita tidak mengusung equality, berarti kita menjustifikasi perempuan nggak boleh bekerja di bawah tanah. Padahal boleh jadi ya mereka kehilangan hak-haknya gitu kan. Nah, jadi ini salah satu apa ya hmm, gesekan pertama lah tentang apa sih sebetulnya gender dan apa yang hendak diusung oleh mereka itu adalah keadilan gitu ya. Nah, kemudian eh, ada apa ini League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa Committee for the Study of the Legal Status of Women sempat dibentuk suatu komite di Liga Bangsa-Bangsa yang mencoba melakukan penelaahan secara akademis mengenai status hukum mengenai perempuan ya gitu ya. Dan pada saat itu praktis belum ada distingsi antara seks dan gender gitu ya. Jadi sekali lagi pada era interwar period ini belum ada tuh istilah gender itu. Semuanya masih rujukannya adalah seks dengan kata lain perempuan laki-laki gitu ya. Dan dilihatnya secara biner, tidak ada identitas jenis kelamin di antara atau di luar kedua itu. Nah, ini kemudian sempat mengalami perubahan pasca ya interwar period masuk ke Perang Dunia Kedua gitu ya. Skip forward kita masuk ke pasca Perang Dunia Kedua sehingga tadi ya apa studi tentang status perempuan itu sempat terhambat dan barulah lanjut lagi di tahun 45-an gitu ya ketika dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan pada saat itu pula rezim hukum hak asasi manusia internasional kan terbentuk karena berbagai macam instrumen seperti DUHAM, ICCPR, ICSCR
itu mulai ditetapkan ya. Nah, ini muncul lagi persoalan equality versus equity gitu ya. Maksudnya di kalangan feminis tadi, apakah kita ingin mengangkat konsep equality atau equity? Nanti kita akan melihat kalau kita melacak di dalam CEDAW, sebenarnya kedua konsep itu sekaligus diakomodasi ya. Jadi ada beberapa norma yang mencoba memberikan perlakuan setara antara perempuan dan laki-laki dan menghindari diskriminasi, tapi di saat yang sama ada juga eh, wilayah-wilayah di mana perempuan diberi keringanan gitu ya, tindakan afirmatif untuk memperoleh hak sehingga dianggap setara dengan laki-laki. Seperti tadi, contohnya adalah cuti hamil. Dan kemudian dibentuk berbagai macam komisi seperti CSW, Commission on the Status of Women, dan kemudian konsep gender dalam ilmu berkembang, sekalipun masih status quo-nya seks vis-a-vis gender gitu kan. Dan ada Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women di DOL tahun 67, dan muncul juga feminisme gelombang kedua, dan apa ini pada tahun ini merupakan UN Decade for Women tahun 75 sampai 85, dan pada akhirnya hasil dari perjuangan itu semua adalah CEDAW tahun 79. Jadi CEDAW itu adalah suatu instrumen yang memang kalau kalian membaca perjuangan perempuan itu adalah hasil dari gerakan feminisme gitu ya. Gerakan yang mencoba eh, apa membalikkan struktur ketidakadilan yang dirasa memberatkan kepada kelompok perempuan juga laki-laki. Nanti kita akan apa perjelas lah. Saya akan coba perjelas maksudnya apa. Kemudian tapi pasca CEDAW itu ada perkembangan yang sangat radikal tentang gender karena ini menjadi kajian bukan hanya wilayah bagi ilmu-ilmu alam dan sosial, tetapi juga misalnya kajian-kajian sosial humaniora seperti gender studies atau feminist studies. Dan persis di saat inilah muncul gerakan LGBTQ+ misalnya yang pada dasarnya saya kira menghancurkan konsep biner, pemahaman biner hitam putih antara laki-laki perempuan. Dewasa ini banyak sekali apa identitas yang dimunculkan seperti androgin yang memang secara biologis dikenal atau secara medis memang diakui ya. Jadi maksudnya pemahaman umum awam dengan pemahaman para eh, apa itu ilmuwan itu memang berbeda. Kalau orang awam melihatnya identitas jenis kelamin cuma dua, laki-laki perempuan gitu kan, punya penis atau vagina. Masalahnya bagi biolog atau para kedokteran ilmu di dalam ilmu kedokteran itu tidak sederhana itu karena ada kalanya seseorang memiliki penis yang menyerupai vagina atau vagina tapi sekaligus punya penis misalnya. Nah, itu menjadi persoalan gitu kan. Kemudian secara biologis misalnya kromosom XY laki-laki dan XX perempuan itu enggak demikian karena faktanya kerap ditemukan juga XY yang kemudian perempuan, XX yang laki-laki. Jadi intinya nggak biner ya. Jadi gampangnya yang namanya jenis kelamin itu tidak hitam putih melainkan spektrum seperti pelangi gitu kan. Yang kemudian itu temuan-temuan itu menjadi justifikasi bagi gerakan LGBTQ+ gitu ya. Ya dewasa ini saya kira sudah marah gerakan ini dan mereka berupaya memperoleh rekognisi, dan dengan demikian memang kita tidak bisa kita lepaskan gerakan mereka dengan konsep gender yang memang diusung oleh kelompok feminis. Kemudian dewasa ini kerap terjadi kekerasan berbasis gender yang umumnya rujukannya adalah perempuan karena gender dimaksud adalah feminin yang menjadi marginal di dalam struktur sosial masyarakat dewasa ini, yang kemudian juga melahirkan diskriminasi atau unprivileged yang khususnya sekali lagi dialami perempuan dan jenis kelamin lainnya yang marginal gitu. Jadi di luar laki-laki lah pokoknya. Nah, jadi em, saya akan coba dulu paham apa perjelas tentang konsep apa maskulin feminin tadi ya. Ini kalau kita ingin memahami konsep gender umumnya atau pada dasarnya kita harus memahami pendekatan yang dilakukan oleh feminis di dalam memahami hukum gitu ya. Kita mengenal istilah feminist legal theory atau feminist approach to law. Ini merupakan suatu aliran filsafat hukum yang dapat kita kelompokkan sebagai pendekatan studi hukum kritis ya, critical legal studies yang berangkat dari suatu perspektif yaitu feminisme. Feminisme adalah satu gerakan yang mencoba mengubah struktur sosial masyarakat yang sifatnya patriarki. Patriarki itu menempatkan posisi yang utama pada laki-laki gitu ya, yang maskulin. Contohnya misalnya sederhananya kalau laki-laki mah sejak lahir
orang tuanya nggak terlalu harus takut karena misalnya nggak harus takut bahwa anaknya itu berpotensi diperkosa misalnya ya ekstrimnya. Kan lain cerita kalau misalkan anaknya adalah perempuan, kita akan khawatir gitu ya. Orang tua tersebut akan khawatir untuk melindungi perempuan sehingga dengan demikian posisinya lebih rentan gitu kan kalau perempuan. Nah, oleh karena perempuan lebih rentan dewasa ini, maka umumnya kalau perempuan mah ibaratnya nggak perlulah studi tinggi-tinggi gitu ya, punya pendapatan banyak segala macam karena pada akhirnya toh akan menikah terus kemudian mengabdi kepada suami. Dengan kata lain, perempuan itu cukup meladeni wilayah-wilayah privat gitu ya. Sedangkan laki-laki tadi karena keperkasaannya gitu ya, ototnya dan seterusnya itu atau citra sosialnya itu maka dia ditempatkan untuk mencari nafkah gitu kan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan struktur patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih utama karena seolah-olah perempuan ini nggak punya hak atau nggak punya opsi untuk memilih sebagaimana halnya laki-laki. Nah, feminisme adalah suatu gerakan yang ingin mengubah kondisi tersebut sehingga perempuan dan laki-laki itu memiliki kesempatan yang setara. Dengan kata lain, bukan berupaya ingin memposisikan perempuan lebih utama dari laki-laki, melainkan memposisikan secara setara karena di satu sisi perempuan diangkat derajatnya, di sisi lain laki-laki itu dilepaskan dari beban-beban patriarkalnya gitu ya. Kan tadi asumsinya laki-laki harus misalnya ngasih nafkah gitu, melindungi perempuan dan seterusnya dalam struktur atau visi kelompok feminis itu diubah sehingga ya bisa jadi perempuannya yang kemudian berupaya melindungi laki-lakinya gitu kan. Laki-lakinya mengerjakan urusan domestik seperti halnya ibu-ibu pada umumnya misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan feminisme. Nah, dalam perspektif feminisme, patriarki menjadi isu utama karena itu menciptakan distingsi antara publik dan privat tadi ya. Publik itu punya maskulin, privat punya feminin. Maskulin rujukannya kan umumnya laki-laki, sedangkan feminin adalah perempuan atau gender lainnya. Nah, itu yang kemudian menciptakan ketimpangan. Nah, problemnya, pertanyaannya kemudian, keadilan macam apa yang coba diusung untuk mengatasi ketimpangan itu? Nah, memang di sini kelompok feminis tidak sepaham, ada setidaknya dua konsep keadilan yang coba ditawarkan, yaitu keadilan kesetaraan equality yang mempersamakan laki-laki dan perempuan, atau yang sifatnya equity, yang sifatnya kolektivis dan memang menciptakan pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Artinya tadi ya, misalnya eh, apa eh, cuti hamil yang kemudian tetap digaji itu kan berarti keadilan equity karena ya kita tidak akan menyamakan bahwa kalau nggak kerja nggak digaji, tapi karena kita paham bahwa perempuan memiliki beban lebih dalam arti harus melahirkan dan hamil, maka kita akan tetap menghargai itu dan sekaligus dengan memberikan gaji gitu ya. Itu yang dimaksud dengan konsep keadilan dan kedua ini kerap kali berbeda pandangan ya tentang konsep keadilan apa dan itu tergantung dari masa feminis apa yang diusung. Feminisme itu macam-macam, ada feminis liberal, feminis sosialis, feminis poststrukturalis gitu ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, konsep keadilan itu hendak mengubah kebudayaan yang ada di dalam hukum gitu ya, baik secara substansi, aturannya, apakah bikin diskriminasi terhadap perempuan seperti tadi ya, larangan bagi perempuan untuk bekerja di bawah tanah misalnya. Lalu strukturnya dan kebudayaan hukumnya juga coba diubah karena kelompok feminis percaya bahwa persoalan ketidakadilan gender ini berakar dari kebudayaan. Sebagai contoh misalnya kalau kita merujuk kepada kajian-kajian hukum hak asasi manusia, satu isu yang kerap diangkat untuk menggambarkan persoalan ini adalah misalnya persoalan olahraga ya, kejuaraan olahraga di mana yang kerap kali diukur itu kan maksudnya gini. Pertama, tentu ada pemilihan antara laki-laki dan perempuan. Untuk menciptakan fair play, keadilan, maka tentu dewasa ini tidak mengadu laki-laki dan perempuan misalnya dalam konteks pertandingan sepak bola. Melainkan dipisah gitu ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Persoalannya yang kemudian mendefinisikan apa itu laki-laki dan perempuan ini diukur berdasarkan satu eh, apa semacam ukuran-ukuran yang kerap berubah ya dan bahkan dianggap eh, merugikan bagi kelompok perempuan. Eh, Ukuran yang kerap digunakan untuk mengukur definisi perempuan itu adalah mengenai massa otot, testosteron dan kromosom XX dan seterusnya. Jadi intinya kapan seseorang dikatakan perempuan itu
itu berdasarkan massa ototnya, testosteron, dan kromosom. Boleh jadi apabila ada perempuan yang jenis kelaminnya punya vagina gitu ya, tapi kemudian kromosomnya bukan XX, terus massa ototnya terlalu besar dan testosteronnya terlalu tinggi, itu pernah terjadi, mereka tidak dianggap sebagai perempuan gitu. Jadi yang definisinya itu sifatnya, kalau perempuan itu ada semacam batas maksimalnya. Kalau lebih ini bukan perempuan gitu. Tapi di saat yang sama, yang lebih itu kan nggak bisa ikutan kejuaraan di kelompok laki-laki gitu. Persis karena dia memiliki vagina katakanlah. Nah itu yang dimaksud satu contoh ya, yang dapat mengilustrasikan bagaimana konsep gender atau konsep perempuan ini menjadi semacam threshold tinggi gitu ya, yang apa threshold tertinggi, sedangkan laki-laki itu nggak pernah didefinisikan. Contoh lainnya misalnya kasus Semenya melawan Switzerland di tahun 2023, ini kasus baru ya, relatif baru. Jadi ada seorang atlet namanya Mokgadi Caster Semenya, berasal dari Afrika Selatan. Dia spesialis lari jarak menengah. Dia nggak pernah dilarang untuk ikut kejuaraan karena ada aturan yang disebut dengan peraturan DSD ya, yang diatur oleh World Athletics, di mana di aturan itu eh, setiap perempuan itu diwajibin menurunkan kadar testosteronnya melalui pengobatan hormon hingga kurang dari 5 nmol gitu ya. Jadi adalah intinya testosteronnya nggak boleh tinggi biar dia memenuhi syarat sebagai perempuan gitu ya. Nah, lagi-lagi ini semennya ini dia perempuan gitu ya. Mau gak di caster semennya ini secara jenis kelamin perempuan, cuma punya testosteron tinggi sehingga didiskriminasikan, dan dia melakukan gugatan di Pengadilan HAM Eropa, dan apa Pengadilan HAM Eropa ICHR itu mengatakan bahwa Swiss melanggar hak asasi manusia si Mokka di Caster gitu ya, karena peraturan DSD itu ada di Swiss gitu. Nah itu satu contoh ya, yang kalau kita coba kaitkan dengan hukum dan hak asasi manusia. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat CEDAW. Sekali lagi, CEDAW ini dianggap sebagai Women Bill of Rights, hak asasi manusia yang khusus mengatur perempuan. Kenapa demikian? Karena tadi ya, asumsi dasarnya bahwa perempuan itu adalah identitas jenis kelamin maupun gender yang marginal dibandingkan dengan laki-laki yang lebih punya privilege gitu ya. Makanya dibikin khusus instrumen HAM yang mengatur persoalan perempuan. Jadi intinya CEDAW ini dia mencoba mengantisipasi persoalan diskriminasi terhadap perempuan. Di sana didefinisikan ya apa itu diskriminasi terhadap perempuan, sifatnya sangat luas sekali. Dikatakan bahwa discrimination against women itu shall mean any distinction, pembedaan, exclusion, restriction made on the basis of sex, which has the effect of the purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise by women, irrespective of their marital status, on the basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedom, bla bla bla, dan seterusnya. Jadi intinya diskriminasi terhadap perempuan ini luas banget ya, ada eksklusi, pembedaan, pelarangan yang didasarkan pada jenis kelamin itu merupakan diskriminasi terhadap perempuan. Nah, kalau kita lihat ini memang di dalam CEDAW itu tidak ada definisi apa itu perempuan ya. Dan perspektif yang digunakan relatif tradisional di dalam memahami konsep gender dan jenis kelamin. Jadi maksudnya yang dikenal di dalam instrumen CEDAW mengenai gender dan seks itu ya laki-laki, perempuan gitu, titik. Dan perempuan ini dipahami secara biologis tadi ya, selama dia punya vagina gitu ya, jenis kelaminnya. Itu saya kira jadi pemahaman CEDAW ini mengenai gender atau seks itu sangat tradisional. Padahal nanti kita akan lihat gender dan seks ini semakin hari semakin berubah, kajiannya semakin rumit, dan gampangnya semakin tidak binary hitam putih laki-laki perempuan lagi gitu ya. Nah, persoalan yang coba dilindungi di dalam CEDAW ini macam-macam ya. Pada intinya mencoba menghapuskan non-diskriminasi atau menciptakan kesetaraan dalam berbagai bidang ya, entah sipil politik maupun ekosop lah. Jadi generasi pertama dan kedua itu tercangkup di dalamnya. Dan negara memiliki kewajiban gitu untuk melakukan eh, atau penghapusan diskriminasi tersebut. Jadi si di dalam CEDAW ini ada yang namanya Komite CEDAW ya. Dia merupakan suatu organ yang kemudian memiliki tugas untuk misalnya antara lain untuk menerima laporan-laporan bagi negara, negara ratifikasi dan sekaligus memberikan
recommend general recommendation ya, rekomendasi umum tentang tafsiran-tafsiran tertentu mengenai frase-frase yang ada. Komite melakukan pembedaan antara jenis kelamin dan gender, namun menegaskan bahwa apa ya, pertama itu tradisional pemahamannya dan perempuan dimaksud ini bukan cuma perempuan dewasa tetapi juga anak perempuan gitu ya. Em, Nanti kalau kita membaca lebih lanjut sebenarnya ada perkembangan ya pandangan Komite CEDAW tentang apa itu gender dan seks, tapi pada umumnya masih sangat tradisional sekalipun mulai dikenal misalnya nanti di di rekomendasi berikutnya yang dimaksud dengan seks itu jenis kelamin, sedangkan gender itu identitas sosial gitu ya, yang terkonstruksi yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Tapi dia tidak menerangkan lebih lanjut variasi-variasi apa saja sih yang tercakup di dalamnya. Oke, kemudian kalau kita coba lihat HAM apa aja sih yang terkandung di dalam CEDAW, maksudnya hak apa aja sih gitu ya. Nah, ini pertama dari pasal 1 sampai 6 ini mengenai kewajiban negara, isinya apa aja. Saya kira yang menarik adalah selain negara dilarang melakukan diskriminasi atau menghapus diskriminasi, dia itu dapat melakukan pasal 4 ya, tindakan khusus temporer atau tindakan diskriminasi positif atau tindakan afirmasi yang mencoba melindungi perempuan, mengutamakan perempuan. Ini yang saya kira eh, khas terkandung di dalam CEDAW. Dan pasal kelima, negara itu punya kewajiban mengubah budaya misoginis. Misoginis itu yang tadi melemahkan perempuan atau bahkan membenci perempuan gitu ya, yang sifatnya patriarkis. Jadi negara itu bukan cuma wajib melindungi perempuan doang, tapi mengubah budaya. Nah ini kan tadi kita sudah melihat perspektif feminis legal theory ya. Kemudian bagian 2 mengenai hak sipil politik. Tadi kita sudah memahami apa itu hak sipil politik dan bagian ketiga mengatur mengenai hak ekosop. Nah, mengenai gender dalam CEDAW, pertama istilah perempuan sebelum kita merujuk pada apa sih gender gitu ya. Nah, woman, perempuan atau wanita ini nggak ada definisinya, bahkan jenis kelamin pun nggak ada definisinya. Tapi tadi ya sekali lagi, yang dimaksud dengan perempuan itu adalah perempuan di bawah usia 18 tahun. Jadi anak perempuan juga masuk definisi, atau girls itu masuk definisi woman gitu ya. Nah, kemudian ini General Rekomendasi nomor 28, paragraf kelima, saya kira yang baru, kemudian menyebut secara eksplisit apa itu gender. Dikatakan bahwa gender merujuk pada socially constructed identities, attributes and roles for women and men, and society's social and the cultural meaning for these biological differences resulting in hierarchical relationship between women and men in the distribution of power and rights favoring men and disadvantaging women. Nah, ini saya kira yang perlu digarisbawahi adalah bahwa konsep gender ini konsep sosial di mana kita memahami bahwa ada gender feminin untuk perempuan, maskulin untuk laki-laki yang dalam konteks sosialnya itu merugikan perempuan gitu ya. Nah, jadi ini sih kira ya pemaknaan yang mungkin khas di dalam hukum HAM di mana dia memotretnya memang sifatnya bersikap ya bahwa ini mengutamakan laki-laki dan merugikan perempuan. Dan ini semua dipengaruhi oleh persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, ideologi, dan seterusnya. Nah, kemudian apabila kita coba tanyakan apa konsep keadilan yang coba diusung oleh CEDAW, apakah equality atau equity? Nah, ini diatur di dalam paragraf 22 General Recommendation nomor 28, di mana Komite menyerukan pada negara pihak untuk to exclusively the concept use exclusively the concept of equality of women and men dan tidak menggunakan konsep equity. Karena konsep equity ini sekali lagi tadi ya, dalam prakteknya kerap digunakan oleh negara untuk menjustifikasi diskriminasi terhadap perempuan. Jadi komite mengatakan kita harus pakai konsep equality. Sekalipun nanti kita akan lihat sebenarnya dia itu si CEDAW ini menerapkan equality sekaligus equity juga. Yang dimaksud dengan konsep keadilan di sini nanti kita akan lihat ya ada variasinya macam-macam di mana misalnya nih untuk memahami konsep kesetaraan atau keadilannya maka pertama kita akan coba pahami dulu konsep diskriminasi. Diskriminasi itu bisa langsung gitu ya sifatnya bisa dilakukan oleh negara misalnya dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang memang melarang perempuan untuk bekerja misalnya
atau secara tidak langsung. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan tidak melarang. Sebagai contoh, perempuan tidak dilarang untuk nyalek gitu ya, jadi calon legislatif, ikut pemilu. Tapi katakanlah faktanya selama berpuluh-puluh tahun, perempuan itu nggak ada yang pernah nyalek gitu ya, atau selalu kalah. Nah, berarti itu dianggap sebagai diskriminasi tidak langsung karena tidak memberikan kesempatan secara tidak langsung terhadap perempuan. Persis karena struktur patriarkis di masyarakat yang tidak memberikan peluang bagi perempuan untuk nyalek gitu ya. Karena itu, diskriminasi tidak langsung itu sifatnya bisa struktural atau interseksional gitu ya. Struktural maksudnya tadi ini berkenaan dengan budaya masyarakat, bisa jadi karena ya contohnya di Indonesia dulu sebelum adanya undang-undang pemilu ya yang memberikan threshold atau 30% ruang bagi perempuan itu de facto tidak ada perempuan yang nyalek atau sedikit lah katakanlah kalaupun ada. Berarti itu kan persoalan struktural di mana memang secara kebudayaan dan politik misalnya masyarakat masih menganggap bahwa perempuan itu tidak layak untuk nyalek misalnya. Atau persoalan itu bisa juga sifatnya interseksional dalam arti kaitan dengan ras atau sekelompok syarat tertentu lah. Jadi persoalan rasisme atau diskriminasi rasial atau xenofobia itu kerap kali berkontribusi ya terhadap diskriminasi terhadap perempuan gitu kan. Jadi kerap kali ada irisan-irisan di mana misalnya di dalam praktek TPPO perdagangan orang itu kerap kali misalnya korbannya perempuan. Nah berarti itu kan ada interseksi antara perempuan dengan perdagangan orang gitu ya. Atau karena rasnya tertentu gitu kan. Kemudian dilakukan perdagangan orang. Nah, itu sebabnya konsep kesetaraan itu memang juga bervariasi ya. Ada kesetaraan formal atau de jure atau berdasarkan kesempatan di mana artinya misalnya si undang-undangnya tidak melarang gitu ya. Tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang melarang atau melakukan diskriminasi secara langsung gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan kesetaraan formal atau de jure di mana yang dilihat adalah kesempatannya sama nggak nih bahwa tadi perempuan itu boleh nyalek nggak gitu kan. Secara formal katakanlah boleh, berarti ini tidak terlanggar. Tapi bisa jadi sekalipun secara formal boleh, secara substantif itu kan tadi ya, saya katakan contohnya ketika perempuan boleh nyalek, katakanlah faktanya itu nggak pernah ada yang tembus misalnya. Nah ini bisa diantisipasi dengan demikian karena dianggap tidak tembus berarti itu merupakan diskriminasi tidak langsung dan karenanya harus dilihat substansi atau luarannya. Jadi kesetaraan itu bisa dilakukan secara ini juga ya dari substansinya. Itu sebabnya misalnya nanti kita lihat di dalam undang-undang pemilu itu kan memberi kuota kepada perempuan sebanyak 30% harus ada. Karenanya kesetaraan substansi de facto ini dia itu sifatnya transformatif, mengubah kondisi yang ada. Oke, saya kira itu ya. Soal kewajiban negara ini hanya mengulang saja. Tadi ada konsep menghormati, melindungi, dan memenuhi. Di dalam CEDAW pun demikian ya. Ya ini ada beberapa contoh menarik di mana instrumen hukum CEDAW ini bisa direservasi ya. Dia merupakan perjanjian internasional sehingga negara punya hak untuk mengecualikan beberapa ketentuannya untuk tidak berlaku. Ada beberapa pasal yang memang lazim dipakai untuk dikecualikan oleh negara-negara di negara-negara Islam ya. Misalnya pasal 2 tentang penghapusan diskriminasi ini ada setidaknya 10 negara Islam seperti Bangladesh, Malaysia, Irak, Uni Emirat, Aljazair, Bahrain, Egypt atau Mesir, Libya dan Nigeria dan Maroko itu menolak pasal 2 ya. Karena alasannya umumnya adalah tidak sesuai dengan Quran dan hukum syariah. Itu sebagaimana pendapatnya Bangladesh dan Malaysia. Namun ada pula yang berpendapat bahwa pasal 2 ini nggak sesuai dengan hukum keluarga atau hukum keluarga ya. Family law di Aljazair, Bahrain, Mesir, Libya, Nigeria, dan Maroko. Kemudian mengenai pasal 9 mengenai hak atas kewarganegaraan itu mayoritas negara-negara muslim mengajukan reservasi terhadap pasal 9. Misalnya Irak itu mengajukan keberatan bahwa terhadap pasal 9 ayat 1 ya. Karena menurut hukum nasional di Irak itu seorang perempuan itu kehilangan kewarganegaraannya, identitas kewarganegaraannya, nasionalitasnya setelah menikah dengan orang asing. Selain itu di hukum Irak itu orang perempuan asing yang menikah dengan pria Irak otomatis memperoleh kewarganegaraan Irak. Jadi sifatnya masih patrilineal gitu ya, melihat status laki-lakinya. Eh, itu satu contoh ya. Kalau kemudian pasal 15 ini ada beberapa negara
kalau nggak salah ada 9 negara Muslim ya yang mengajukan reservasi terhadap pasal 15, khususnya mengenai ayat 4 ya terkait hak perempuan untuk memilih tempat tinggal dan domisili. Di Tunisia sama Maroko itu seorang wanita yang sudah menikah itu wajib menemani suaminya ketika suaminya pindah tempat tinggal gitu ya. Jadi dia nggak punya hak untuk memilih domisili selain domisili perkawinan. Bahkan Jordania itu mengajukan alasan yang lebih ketat ya, di mana perempuan itu dilarang bepergian sendirian karena harus didampingi oleh kerabat laki-laki atau kelompok perempuan yang dikenal integritasnya gitu kan. Di mana menurut Jordania, agama negara di Jordania itu memandang bahwa perempuan itu merupakan milik suaminya dan tidak mampu, baik dia udah menikah atau masih lajang, itu untuk menentukan pilihan tempat tinggal secara mandiri gitu. Nah, itu beberapa keberatan yang diajukan terhadap konsep CEDAW berdasarkan hukum Islam atau syariah yang kemudian memang tidak dipungkiri menimbulkan perbedaan perdebatan ya, tentu pertama mengenai kompatibilitas katakanlah hukum-hukum Islam atau pandangan Islam dengan konsep kesetaraan gender ini, atau juga di dalam diskursus hak asasi manusia mengenai di satu sisi persoalan kesetaraan yang diusung oleh kelompok feminis atau kelompok JEDAW dan persoalan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Ya, ini beberapa ilustrasi tentang data mengenai indeks ketimpangan gender di Indonesia ya tahun 2023, di mana pada umumnya mengalami peningkatan. Jadi indeksnya semakin kecil maka semakin setara gitu ya. Dengan kata lain, kita bisa melihat di sini bahwa masalah persoalan kesehatan reproduksi, misalnya persoalan pemberdayaan, baik dalam dunia politik sebagai anggota legislatif maupun persoalan kesempatan pendidikan bagi perempuan untuk jenjang SMA gitu ya, ini makin meningkat, artinya partisipasi makin baik dan demikian pula di dalam dunia pekerjaan ya. Ini komparasi yang dapat kita lihat mengenai data keterwakilan perempuan misalnya di dalam parlemen di ASEAN ya. Ini menarik yang tadi saya sebut bahwa di dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif dan Undang-Undang Parpol itu diatur mengenai kuota perempuan sebanyak 30% minimal harus ada gitu. Nah, ini yang disebut dengan tindakan afirmasi gitu ya. Di mana oleh karena ada yang ketidaksetaraan yang pada umumnya laki-laki terus gitu kan yang jadi caleg, jadi politisi, maka dibuatlah kebijakan yang kemudian mengharuskan perempuan itu harus ada sebanyak 30% gitu ya. Jadi dengan kata lain Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Parpol ini sebenarnya sangat terinspirasi oleh pandangan CEDAW ya. Bahkan kuota 30% tersebut memang itu diinspirasi oleh kelompok perempuan feminis di lembaga DPR gitu ya. Jadi memang intinya Undang-Undang Pemilu tentang kuota 30% itu merupakan buah dari perjuangan perempuan tadi. Ya, ini masih perbandingan antara Indonesia, Malaysia, dan Saudi Arabia mengenai apa eh, indeksnya ya, Gender Inequality Index, di mana ya saya kira menarik ya kalau kita melihat perkembangan di Arab Saudi, di mana ada semacam evolusi juga ya. Semula kan larangan itu sangat marak di Arab Saudi, tapi misalnya kalau kita melihat secara historis, di tahun 55 itu baru diciptakan sekolah swasta untuk perempuan di Jeddah, kemudian di tahun 60 Arab Saudi mulai membuka sekolah publik bagi perempuan, eh, kemudian apa identitas nasional atau kewarganegaraan di Saudi itu diberikan kepada perempuan tahun 99 gitu ya. Kemudian tahun 2005 Arab Saudi melarang perkawinan paksa gitu kan. Di tahun 2009 Arab Saudi memiliki menterinya yang perempuan pertama kali di dalam kabinetnya. Dan di tahun 2011 Raja Abdullah mengizinkan perempuan untuk nyoblos gitu ya, pertama kalinya di dalam pemilu tahun 2015. Kemudian di tahun 2012 perempuan Arab Saudi bisa mengikuti apa kejuaraan Olimpik ya pertama kali, dan di tahun 2013 itu perempuan udah boleh mengendarai motor gitu kan dan sepeda dan seterusnya lah ya. Jadi ada semacam evolusi di mana ini saya ambil contoh negara Islam yang relatif ketat di dalam kaitannya dengan hak atas perempuan yang kemudian ada peningkatan signifikan ya, terutama sejak tahun 2012 ini. Lalu apa tantangannya?
atau persoalan gender dan hak asasi manusia di Indonesia. Saya kira pada umumnya ini saya mengambil dari data catatannya Komnas HAM, Komnas Perempuan di tahun 2022 ya. Pada dasarnya persoalan yang menjadi banyak sekali terjadi itulah kekerasan berbasis gender ya. Dia itu bisa seksual, fisik maupun psikis dan ekonomi. Kalau kita coba runut berdasarkan pendekatan Friedman mengenai substansi, struktur, dan budaya, maka secara substansi kita sekarang ini udah punya undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, tapi rancangan peraturan pemerintah selaku implementing legislasinya itu belum dirumuskan sehingga dalam prakteknya itu belum diterapkan gitu ya. Banyak sekali aparat-aparat kepolisian ataupun pengadilan gitu ya, hakim, jaksa yang tidak menggunakan instrumen hukum tersebut. Dengan kata lain belum dipahami dengan baik. Kemudian protokol tambahan CEDAW Indonesia belum meratifikasi sehingga tidak dapat adanya gugatan secara individual gitu ya, yang menggugat negara apabila negara melakukan pelanggaran terhadap CEDAW. Dan kemudian misalnya adanya banyak sekali kebijakan diskriminatif di daerah yang masih ada di Indonesia. Secara struktur ini persoalan KUHP tadi ya, di hukum acara pidananya belum bagus, menyokong undang-undang TPKS atau mengantisipasi persoalan diskriminasi terhadap perempuan, dan aparat penegak hukumnya belum memiliki kesadaran yang seragam yang memadai di dalam mengenangani persoalan gender atau persoalan perempuan. Dan secara budaya saya kira di Indonesia masih ada kekerasan berbasis gender yang melihat rendah kelompok perempuan yang berakar dari budaya misoginis gitu ya, yang merasa bahwa laki-laki itu lebih mulia gitu kan. Ini beberapa problem dasar yang dapat kita refleksikan ya, atau menjadi penting karena ya persoalan gender itu diangkat gitu ya. Kemudian mengenai isu kontroversial, tadi di awal kita melihat bahwa Podcast Cedau itu muncul gerakan LGBT dan kerap kali itu dikaitkan juga dengan hak asasi manusia. Dengan kata lain, kelompok LGBT seolah-olah ada karena ya adanya HAM yang berasal dari Barat gitu ya. Faktanya ini sebuah counter example di dalam kasus KOF melawan Austria, di mana KOF ini warga negara Austria yang ingin melangsungkan perkawinan homoseksual di Austria dengan pasangannya eh, apa eh, yang menggugat karena eh, perkawinannya itu tidak dicatatkan gitu ya, dilarang oleh negara Austria. Yang menariknya ketika dibawa ke Pengadilan HAM Eropa, ICHR itu Pengadilan HAM Eropa memberikan ruang diskresi bagi Austria karena berdasarkan konsep margin of the appreciation, ternyata Austria ini secara umum memiliki pandangan yang sangat lekat dengan identitas kekatolikan ya, di mana mereka meyakini bahwa yang namanya perkawinan itu antara laki-laki dengan perempuan. Dengan demikian, dengan kata lain, Pengadilan HAM Eropa memberikan ruang diskresi bagi Austria untuk menentukan sikapnya mengenai perkawinan sesama jenis gitu ya. Karena memang secara eksplisit nggak diatur tuh bahwa yang namanya perkawinan itu kalau kita melihat instrumen di dalam HAM itu laki-laki dan perempuan lah gitu ya. Nah, mereka mendasarkan gugatannya pada konsep diskriminasi karena mereka sebagai laki-laki dan laki-laki nggak bisa melangsungkan perkawinan sehingga haknya merasa dilanggar. Nah, menariknya Pengadilan HAM Eropa mengatakan berdasarkan margin of depreciation, Australia mengambil sikap bahwa ya berdasarkan pandangan kekatolikan itu perkawinan itu antara lawan jenis. Sehingga dengan demikian perkawinan sesama jenis ini tidak diakui di Austria. Nah, ini salah satu contoh saya kira yang memberikan katakanlah counter example mengenai narasi bahwa HAM itu datang dari Barat, LGBT itu pasti diakomodasi oleh hak asasi manusia dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu tidak ya, karena ya ini salah satu contohnya, sekalipun tentu saja saya tidak pungkiri bahwa di beberapa negara Eropa lainnya seperti Belanda misalnya, perkawinan sesama jenis itu sudah legal. Tetapi itu saya kira tidak bisa dituduhkan sepenuhnya pada hak asasi manusia karena HAM itu mengenal doktrin margin of appreciation di mana dia memberikan ruang kedaulatan bagi negara untuk menentukan sikapnya gitu ya mengenai pembatasan hak asasi manusia. Bahkan secara umum saya dapat katakan bahwa kajian hukum hak asasi manusia dan dalam memandang gender ini masih sangat tradisional sekali, menciptakan pandangan biner antara laki-laki dan perempuan, antara maskulin dan feminin. Dengan kata lain, keberagaman gender, identitas
jenis kelamin maupun orientasi seksual itu belum sepenuhnya diakomodasi di dalam perspektif hukum hak asasi manusia. Saya kira itu ya, ini beberapa referensi atau buku referensi yang saya gunakan dan mungkin bisa dibaca lebih lanjut. Terima kasih